Halo, selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda punya ide keren banget, tapi pas dijelasin ke orang lain, mereka malah kelihatan bingung? Atau sebaliknya, Anda dengerin presentasi 1 jam penuh yang sebenarnya intinya bisa disampaikan dalam 2 menit aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia untuk mengubah informasi yang rumit jadi sesuatu yang jernih dan menarik. Ini dia kunci komunikasi di era modern. Oke, coba kita jujur-jujuran sebentar. Ingat nggak rapat terakhir atau kelas online yang Anda ikuti? Berapa kali Anda ngelirik jam? Atau diam-diam buka tab lain di browser karena penjelasannya benar-benar ngebosenin atau malah bikin pusing? Kenapa ya hal ini sering banget terjadi? Apa sih yang salah? Dan ini dia jawabannya. Seringkali masalahnya itu bukan di informasinya, tapi cara kita menyampaikannya. Topik serumit apapun, bahkan fisika kuantum sekalipun, bisa loh jadi cerita yang seru, kuncinya cuma satu, komunikasi. Anggap aja ini superpower yang ternyata bisa dipelajari. Dan hari ini kita akan melatih superpower itu bareng-bareng. Ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari kenapa komunikasi sering gagal, lalu kita cari rahasia solusinya, bedah 5 prinsip intinya, lihat teknik-teknik praktisnya, belajar cara mengatasi rintangan, dan terakhir, kita lihat betapa luar biasanya dampak dari semua ini. Udah siap? Yuk, kita mulai! Oke, bagian pertama. Kegagalan komunikasi. Anggap aja kita ini detektif. Sebelum kita bisa menyelesaikan sebuah kasus, kita harus pahami dulu tempat kejadiannya dan modus operandinya kan. Nah, yuk kita selidiki bareng-bareng, kenapa sih komunikasi itu sering banget gagal? Coba lihat daftar ini. Ini bukan sekedar teori loh, ini nyata banget. Kesalahpahaman itu bisa berarti revisi kerjaan yang makan waktu berhari-hari. Hilangnya kepercayaan bisa terjadi cuma gara-gara satu email yang nadanya salah. Dan waktu yang terbuang, itu adalah hasil dari setiap meeting yang tujuannya nggak jelas. Dampaknya real. Dan saya yakin kita semua pernah merasakannya. Oke, cukup bahas sisi gelapnya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Sering kan kita dengar, wah dia emang jago ngomong dari lahir? Itu mitos. Komunikasi yang efektif itu seperti otot, yang bisa dilatih oleh siapapun, termasuk Anda. Jadi, mari kita mulai latihannya. Ini dia definisi kuncinya. Coba bayangkan Anda lagi kirim paket. Komunikasi efektif itu memastikan paket yang Anda kirim, alias pesan Anda, sampai ke tujuan dalam kondisi utuh, nggak penyok, dan isinya persis seperti yang Anda maksud. Nggak ada drama salah alamat atau barang rusak di jalan. Jadi, buat apa sih kita berkomunikasi secara efektif? Seperti yang Anda lihat di sini, tujuannya itu universal. Mau Anda seorang manajer yang ingin timnya kompak, seorang penjual yang mau kliennya percaya, atau bahkan Anda yang cuma lagi jelasin sesuatu ke pasangan, intinya sama, membangun kepercayaan, mencegah masalah, dan menciptakan pemahaman bersama. Nah, dari 5 ini, mana yang paling penting buat Anda sekarang? Nah, sekarang kita masuk ke dagingnya. Anggap aja 5 prinsip ini sebagai resep rahasia Anda. Resep yang bisa bikin komunikasi Anda berhasil di situasi apapun. Yuk, kita intip resepnya. Yuk kita beda satu-satu. Pertama, jelas. Hindari jargon rumit, langsung aja bilang, ayo kerjasama. Kedua, tepat. Pastikan data yang Anda kasih itu valid. Jangan asal sebut. Ketiga, lengkap. Jangan sampai tim Anda harus nanya lagi. Terus deadline-nya kapan? Keempat, ringkas. Hargai waktu orang lain. Langsung ke intinya. Dan yang paling penting, kelima, empati dan sopan. Karena pesan sebagus apapun bisa hancur kalau cara penyampaiannya nggak enak. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, waktunya kita siapkan peralatan tempur. Di bagian ini, kita bakal isi kotak peralatan komunikasi Anda dengan teknik-teknik yang bisa langsung Anda pakai. Hari ini juga. Ini fundamental banget, verbal itu apa yang Anda katakan. Kata-katanya, non-verbal itu bagaimana cara Anda mengatakannya. Mulai dari nada suara, ekspresi wajah, sampai gerak tubuh. Seringkali, yang bagaimana ini jauh lebih kuat pesannya. Anda bisa bilang, ide kamu bagus, tapi dengan muka datar dan mata kemana-mana. Semua orang juga tahu kalau Anda nggak bersungguh-sungguh. Pesan Anda baru jadi kuat kalau keduanya sinkron. Quote dari Peter Drucker ini nusuk banget ya. Kita seringkali terlalu sibuk mikirin abis ini ngomong apa ya, sampai kita lupa untuk beneran mendengarkan. Padahal informasi paling berharga, entah itu keraguan, antusiasme, atau kebingungan lawan bicara, seringkali justru ada di hal-hal yang tidak terucap. Nah, ini dia salah satu game changer favorit saya, metode SBAR. Ini tuh kayak template ajaib buat nyusun informasi penting. Contohnya pas kirim email ke atasan. S, Pak, website kita sedang down. B, ini terjadi setelah ada update sistem tadi malam. A, analisis saya, kemungkinan ada konflik plugin. R, rekomendasi saya, kita kembalikan ke versi sebelumnya dulu sambil tim teknis periksa lebih lanjut. Tuh kan, jelas terstruktur dan langsung to the point ke solusi. Selain SBR, kuasai juga 4 teknik ini. Mendengarkan aktif itu bukan cuma diam, tapi beneran mencerna informasinya.
Empati itu jembatan yang menghubungkan Anda dengan orang lain. Klarifikasi, ini jaring pengaman Anda dari salah paham. Cukup dengan bertanya, maksudnya begini kan? Dan pertanyaan terbuka adalah kunci untuk memancing percakapan yang lebih dalam, bukan cuma jawaban iya atau tidak. Tentu aja, jalan menuju komunikasi efektif itu nggak selalu mulus. Kadang ada polisi tidurnya atau jalan berlubang. Nah, di bagian ini kita akan belajar cara menavigasi rintangan-rintangan yang paling umum kita temui. Yang keren dari slide ini adalah, ternyata solusinya seringkali sederhana banget. Kalau ada hambatan bahasa atau istilah teknis, nggak perlu jadi ahli, cukup pakai kata-kata yang lebih simpel. Kalau lawan bicara lagi emosional, kita nggak perlu jadi psikolog, cukup tunjukkan empati dan sabar. Seringkali solusi terbaik untuk masalah komunikasi yang rumit justru adalah tindakan yang paling dasar dan manusiawi. Kita udah hampir sampai di garis finish. Jadi, buat apa sih semua ini? Kenapa kita perlu repot-repot melatih semua teknik tadi? Jawabannya, karena ini bukan sekedar soft skill. Ini adalah skill fundamental yang menentukan kualitas hubungan kita, baik di dunia profesional maupun personal. Grafik ini bukan sekedar balok-balok berwarna. Ini adalah cerita. Cerita tentang sebuah tim yang jadi lebih solid karena saling percaya. Cerita tentang pelanggan yang lebih puas karena merasa didengarkan. Dan cerita tentang proyek yang sukses karena semua orang ada di halaman yang sama. Sederhananya, komunikasi yang baik itu secara langsung menciptakan hasil yang baik. Titik. Jadi, inilah kekuatan yang kita bicarakan dari tadi. Kemampuan untuk mengubah kebingungan menjadi kejelasan. Mengubah frustrasi menjadi kepercayaan. Ini bukan sihir. Ini adalah sebuah keterampilan. Dan kuncinya ada di tangan Anda. Dan perjalanan kita hari ini berakhir di sini dengan satu pertanyaan untuk Anda. Dari semua yang sudah kita bahas, satu hal aja, cukup satu, yang mau Anda coba terapkan besok, mungkin mencoba metode SBR di email Anda selanjutnya, atau sesederhana mencoba untuk lebih aktif mendengarkan di rapat nanti. Pilihlah satu, dan mulailah dari sana, karena pengetahuan baru akan menjadi kekuatan setelah dipraktekkan. Terima kasih sudah menyimak.